Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Lisandro Martinez, pertahanan MU bakal semakin kuat bersama Matthijs de Ligt. MU membuat pengumuman penting. Mereka resmi mendatangkan 2 bek dari Bayern Munchen, yaitu Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt. Sejauh ini ada pro kontra terkait transfer de Ligt. Pihak yang kontrak sanksi sang bek bisa berkontribusi bagi MU mengingat musim lalu ia kerap mengalami cedera. Martinez sendiri tidak sependapat dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Ia yakin de Ligt bakal memberikan dampak yang bagus untuk Setan Merah. Kepada BBC Sports, Martinez memberikan dukungan kepada de Ligt. Ia menyebut sang bek punya kualitas yang bagus untuk menjadi dinding yang kokoh untuk lini pertahanan MU. Saya antusias dengan kedatangan Matthijs dan Noussair. Kami siap membantu mereka untuk beradaptasi di tim ini, buka Martinez. Mereka adalah pemain yang bagus dan itulah mengapa Manchester United merekrut mereka. Keduanya akan menunjukkan kualitas mereka dengan cepat karena mereka punya kualitas yang luar biasa dan mereka cocok untuk sistem permainan kami. Martinez sendiri kemungkinan besar akan jadi tandem utama de Ligt sepanjang musim 2024-2025 mendatang. Sesama alumni Ajax Amsterdam, ia tidak sabar untuk berduet dengan sang senior di jantung pertahanan Manchester United. Saya rasa Matthijs memberikan karakter yang kuat untuk tim kami. Ia mampu bermain dari belakang, dan ia mampu memasang garis pertahanan yang tinggi. Saya tidak sabar bermain dengannya, ungkas sang bek. Menurut kabar yang beredar di Inggris, de Ligt berpotensi debut kilat di Manchester United. Erik ten Hag berencana menggunakan tenaga sang bek saat mereka berhadapan dengan Fulham di akhir pekan ini. Man United dan PSG negosiasi pertukaran Jadon Sancho dan Manuel Ugarte. Menurut laporan terbaru dari The Independent, Sancho hampir menyelesaikan kepindahannya ke PSG dalam sebuah kesepakatan yang akan melibatkan Ugarte sebagai bagian dari pertukaran. Sancho, yang saat ini berusia 24 tahun, mengalami ketegangan dengan manajer Manchester United, Erik ten Hag, sejak September lalu. Meskipun telah dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada paruh kedua musim lalu dan menunjukkan performa yang solid, Sancho masih menghadapi ketidakpastian masa depan di Old Trafford. Manchester United membayar sekitar 73 juta pound sterling untuk mendatangkan Sancho dari Dortmund pada tahun 2021, namun penampilannya yang mengecewakan membuat klub bersedia untuk melepasnya dengan harga yang lebih rendah, sekitar 50 juta pound sterling. PSG, yang tengah aktif di bursa transfer, juga mencari cara untuk menambah kekuatan skuad mereka dan melihat Ugarte sebagai target utama untuk dijual. Diskusi mengenai pertukaran Sancho dengan Ugarte dilaporkan sedang berlangsung. PSG dan Manchester United dalam tahap negosiasi untuk menyusun kesepakatan yang saling menguntungkan. Manchester United berharap kesepakatan ini tidak hanya membantu mereka mengurangi beban gaji tetapi juga meredakan kekhawatiran terkait aturan PSR yang berlaku di Premier League. Jika kesepakatan ini terwujud, Jadon Sancho mungkin akan bergabung dengan PSG dengan status pinjaman yang kemudian disertai kewajiban untuk membeli, sementara Manuel Ugarte akan pindah ke Old Trafford. Ferdinand pertanyakan keputusan MU rekrut de Ligt. Rio Ferdinand tampak tidak yakin dengan Matthijs de Ligt. Pesepak bola berusia 24 tahun itu kesulitan selama 3 musim memperkuat Juventus, sebelum akhirnya dijual ke Bayern pada 2022. Di klub yang terakhir disebut, de Ligt malah rentan cedera lalu tidak menjadi pemain pilihan pertama semasa dilatih Thomas Tuchel. Saya menyaksikan dia ketika masih bermain di Ajax dan dia sangat cemerlang pada tahun ketika Erik ten Hag menjadi manajer, dan mereka berhasil mencapai semifinal, Liga Champions, dan dikalahkan oleh Spurs.
Dia sangat cemerlang, berwibawa, semua yang Anda inginkan dari seorang bek, kata Rio Ferdinand. Dia sempat dirundung banyak cedera, tidak banyak bermain sebagai starter selama 2 atau 3 tahun terakhir dan Man United menghabiskan 45-50 juta pound untuk dia. Apakah dia akan datang ke Man United dan membuat perbedaan? Saya pikir itu tuntutan yang besar buat dia, dan semua mata akan tertuju pada dia. Tekanannya besar, peluang besar bagi dia. Namun, saya pikir ada banyak ketidakpastian dengan perekrutan ini karena musim-musim sebelumnya dengan dua klub besar, Juventus dan Bayern Munich, tidak berjalan sebaik yang diperkirakan, Ferdinand melanjutkan. Kendati demikian, Rio Ferdinand memandang bahwa Manchester United bisa menjadi kesempatan bagi Matthijs de Ligt untuk membuktikan diri. Saya pikir dia bukan jawabannya, tapi ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk masuk ke sana dan berkata, kalian tahu? Saya akan memperbaiki beberapa musim terakhir saya. Itu bukan diri saya yang sebenarnya, dan saya akan menunjukkannya kepada kalian, Ferdinand menambahkan. Ketidakpastian Sofyan Amrabat. Amrabat bermain untuk Manchester United pada musim 2023-2024 lalu. Dia pindah ke Old Trafford dengan status pinjaman dari Fiorentina, usai tampil apik di Piala Dunia 2022. Hanya saja, performa Amrabat bersama MU tak cukup konsisten. Gelandang 27 tahun itu hanya memainkan 21 laga sepanjang musim di Premier League, dengan hanya 6 kali tampil secara penuh. Status kepindahan Amrabat ke MU adalah pemain pinjaman, dengan opsi pembelian permanen. Namun, ada situasi yang membuat MU enggan membelinya secara permanen. MU harus mengucurkan dana hingga 9 juta euro untuk bisa meminjam Amrabat. MU lantas punya opsi membelinya secara permanen dengan harga 25 juta euro. MU sejatinya tertarik untuk membeli pemain 27 tahun tersebut. Namun, MU tidak ingin membelinya dengan harga 25 juta euro. MU ingin mendapat pengurangan harga hingga 15 juta euro, akan tetapi belum disepakati kubu Fiorentina. Amrabat harus kembali ke Fiorentina, akan tetapi kehadirannya tidak begitu diharapkan. Dengan kontrak yang akan habis pada Juni 2025, Fiorentina lebih senang melepas Amrabat pada awal musim 2024-2025 ini. Fiorentina tidak ingin kehilangan Amrabat dengan status free transfer pada akhir musim nanti. Selain dua opsi di atas, Amrabat juga punya opsi pindah ke Fenerbahce. Sudah ada pembicaraan awal. Bahkan, klub yang dilatih Jose Mourinho itu sudah membuat tawaran awal untuk membeli Amrabat. Fenerbahce mengajukan proposal penawaran dengan nilai 12 juta euro. Namun, harga itu jauh di bawah harapan Fiorentina. Tawaran itu ditolak. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.